Bapak, Mama, Saudara-saudari, kakak adik, sahabat-sahabat Komsos Keuskupan Atambua yang dicintai dan diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di dalam program Embun Surgawi edisi hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Mari kita mengawali permenungan pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami membaca merenungkan firman-Mu, semoga firman ini senantiasa menguatkan kami, agar kami mampu untuk mendalami, memaknai, serta menghidupi panggilan yang telah Engkau tetapkan atas hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 15, ayat 9 sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tinggal tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Mama, Saudara-saudari, kakak adik, sahabat-sahabat Komsos Keuskupan Atambua yang dicintai dan diberkati Tuhan. Judul renungan dalam permenungan pagi hari ini, menghidupi panggilan Tuhan. Pada hari yang dikuduskan Tuhan ini, marilah kita mengucapkan syukur atas banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, atas banyak pengalaman yang Tuhan izinkan kita alami dalam hari-hari hidup kita. Entah pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk, kita percaya bahwa semuanya itu ada maknanya untuk hidup kita. Kita senantiasa diajak untuk beribadah pada hari Minggu. Di dalam kitab Keluaran, bab 20 ayat 8, di sana tertulis dengan jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan kitab Keluaran juga, bab 23 ayat 25, di sana tertulis dengan jelas yang menjadi suatu perintah bagi kita. Tetapi kamu haruslah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tentunya firman Tuhan ini menjadi suatu peringatan dan perintah bagi kita untuk senantiasa menguduskan hari Tuhan, datang ke gereja. Banyak kali banyak umat yang ketika ditanya, mengapa tidak datang ke gereja? Ada banyak alasan yang dikemukakan. Dan jawaban yang tidak asing lagi adalah mengatakan, Romo, kami terlalu sibuk sekali. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh almarhum Monsignor Antonius Painratu SPD, yang merupakan suatu peringatan dan juga ajakan kepada kita semua. Beliau mengatakan, jadikanlah ibadah hari Minggu itu sebagai satu kesibukan rutin di dalam hidupmu. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17 ini menjadi satu bacaan rohani, bacaan favorit saya.
Banyak kali saya membaca merenungkan firman ini karena ada keyakinan di dalam diri saya. Ada banyak kekayaan rohani yang terkandung di dalamnya. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kasih-Nya, untuk memaknai pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa yang sudah Ia berikan kepada kita, untuk menjadi sahabat-sahabat-Nya, dan juga untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya. Tetapi pada kesempatan ini, ada satu bagian yang mau kita renungkan pada kesempatan ini, teristimewa di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Di sana dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Kita semua saat ini telah menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi suster, ada yang menjadi kepala keluarga dengan panggilan masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing. Kita semua diminta untuk memaknai menghidupinya dengan setia. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran bab 5 ayat 32 di sana tertulis dengan jelas, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri." Kita semua diminta untuk melakukannya dengan setia, dan kita diminta untuk berbuah di dalam panggilan hidup kita. Buah apa yang mau kita hasilkan? Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 22 sampai dengan 23, di sana tertulis, "Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri." Kiranya itulah yang menjadi buah-buah yang bisa kita hasilkan, bisa kita ciptakan sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan tetap berkenan kepada Tuhan dan sesama. Kiranya apa yang kita lakukan senantiasa menghantar kita untuk sampai pada garis finishnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Orang bijak mengatakan bahwa di setiap langkah ada tujuan, di setiap tujuan ada harapan, di setiap harapan pasti ada kepastian. Yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana ketabahan dan kesabaran kita menjalani kehidupan ini. Yang dibutuhkan dari kita adalah ketabahan dan kesabaran dalam menantikan doa-doa kita yang pada waktunya akan menjadi nyata. Saya teringat akan satu kalimat yang mungkin kedengarannya gombal, tetapi ada makna di baliknya. Kalimat itu demikian, "Aku rela untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba lari keliling dunia, asalkan kamu menjadi garis finishnya." Tentunya kata-kata ini mengajak kita untuk menjalani kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan haruslah menghantar kita sampai kepada Tuhan Yesus. Kita percaya dalam menjalani panggilan hidup kita, tentu saja ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ada tantangan dan ada cobaan, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Tuhan, Dia sendirilah yang akan menyertai kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Karena itu janganlah takut dan janganlah berpatah hati. Kita diajak untuk senantiasa kuat, tabah dalam menjalani kehidupan ini, dan jadikanlah kebaikan itu sebagai panggilan hidupmu, supaya di mana ada kebaikan, Tuhan memanggilmu untuk melakukannya. Dan semoga kita tetap hidup di dalam kebenaran, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan berahmat ini.
kami telah membaca merenungkan firman-Mu ini. Semoga firman-Mu ini menguatkan kami untuk senantiasa berlangkah di dalam nama-Mu, dan apa yang kami lakukan harus menghantar kami sampai kepada tujuan terakhir, yaitu sampai kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga oleh peletakan tanganku ini dan berkat bantuan doa Bunda Maria, para malaikat dan para kudus di surga, kita semua yang hadir dan mendengarkan renungan pagi hari ini, segala hal yang kita rencanakan, perbuatan baik yang akan kita kerjakan pada hari ini, keluarga kita masing-masing, senantiasa dituntun, lindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.